berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama kembali dalam program Raise and God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan selama beberapa menit ke depan ini, dan kita akan membawa semua pergumulan permasalahan kita, karena kita sangat percaya dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yakini apa yang Tuhan katakan benar dan bisa dipercaya. Mari kita hampiri Dia dengan pujian, penyembahan, dan doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami, sehingga apapun situasi kondisi yang kami jalani, kami tetap disertai Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kami, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membuat kami jatuh terpuruk tanpa bisa bangkit lagi. Selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan, selalu ada hikmat, selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk semua permasalahan hidup kami. Kami rindu menghampiri dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Pujian penyembahan kami biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau layak menerima segala yang terbaik, keagungan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, oh haleluya, thank you Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur, kita patut untuk berbangga hati karena Allah Bapa kita di surga itu Bapa yang setia, yang senantiasa menyertai hidup kita. Kasih setianya sungguh-sungguh bisa kita percaya sepenuhnya. Tidak perlu lagi menjadi ragu dan takut dalam menjalani perjalanan hidup kita. Salah satu problem dalam hidup kita adalah hal-hal yang terkait dengan rumah tangga, terkait dengan keluarga. Dan topik tentang keluarga itu selalu menarik karena itu sebuah topik yang sangat nyata ada dalam hidup kita, mempengaruhi kita, dan itu mungkin yang menjadi pergumulan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan sharing firman Tuhan tentang pentingnya orang tua bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Karena dalam kondisi sekarang seringkali orang tua tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, akibatnya anak-anaknya tumbuh tanpa bimbingan yang jelas. Dan ini menjadi permasalahan banyak keluarga di mana orang tuanya tidak bertanggung jawab. Sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan ini, mungkin bagi yang ada di sini bisa sharing tentang problem-problem soal tanggung jawab orang tua ini. Silahkan. Iya Pak, saya pernah dengar sharing dari teman. Suatu saat tuh dia kaget karena anaknya tiba-tiba ngomong sesuatu yang nggak pantas untuk diucapkan anak kecil gitu. Nah, dia pikir-pikir kayaknya dia tuh nggak pernah ngomong tentang hal itu gitu di depan anaknya. Dan memang jadi teman saya ini dan suaminya itu sama-sama bekerja gitu ya. Dua-duanya bekerja dan memang waktu untuk ketemu anak tuh mungkin malam hari kalau weekdays. Tapi kalau weekend ya paling Sabtu dan Minggu. Nah memang kebanyakan anaknya menghabiskan waktu dengan asisten rumah tangganya Pak. Nah tapi dia jadinya merasa merasa berdosa jadinya gitu, maksudnya karena kok apakah dia mesti berhenti kerja atau gimana, karena dia ngerasa nggak bertanggung jawab gitu Pak, karena anaknya tuh tiba-tiba bisa mengucapkan kata-kata itu loh yang nggak pantas untuk diucapkan anak kecil, karena kan mungkin anaknya cuma hanya mengikuti yang dia dengar gitu ya, mungkin bisa jadi melalui TV atau melalui asisten rumah tangganya. Nah itu gimana Pak kalau orang tua yang memang harus bekerja untuk anaknya juga, gimana tuh Pak? Ya ini salah satu alasan kenapa akhirnya banyak orang tua akhirnya menyerahkan tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anaknya pada asisten rumah tangga, ada juga mungkin ke kakek neneknya. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan percayakan kepada seseorang yang sudah menikah dengan keturunan, tanggung jawab itu tidak pernah dialihkan. Ditolong ya, tetapi kalau namanya menolong kan hanya batas-batas tertentu. Tetapi biasanya kadang-kadang kalau orang tuanya sibuk gitu ya, kadang-kadang begitu lihat anaknya sudah ada yang mengurus, makin lama tanggung jawabnya justru semakin kendor. Baru kaget kalau terjadi permasalahan seperti itu. Ternyata anak kita dipengaruhi oleh seseorang atau keadaan yang orang tua sendiri kaget. Kok bisa seperti itu? Kalau soal kerja sih sebenarnya tidak harus langsung lepas pekerjaan juga. Yang penting sebenarnya kalau orang tua yang ingin sambil bekerja, cari pekerjaan yang bisa punya waktu cukup untuk anaknya. Nah kalau apalagi dia dari Senin sampai Jumat sudah bekerja, pulang malam anaknya sudah tidur. Kemudian waktunya hanya Sabtu Minggu, Sabtu biasanya setengah hari istirahat. Apalagi yang ada pelayanan di gereja, belum lagi ada doa, ada pertemuan apa, ada rapat apa, Minggu pelayanan, setelah pelayanan ada rapat apa, lalu untuk anak kapan? Ya, habis Pak. Habis. Nah, jadi anak ini akhirnya dipengaruhi oleh orang yang paling sering berinteraksi dia. Kalau yang mengurus adalah asisten rumah tangga, mungkin asisten rumah tangganya lebih berpengaruh. Nanti kalau ditinggal orang tuanya nggak masalah itu berhari-hari, tetapi begitu ditinggal asisten rumah tangganya sakit anaknya. Itu berarti kedekatan hatinya sangat kuat sekali. Kesibukan kita bekerja, kesibukan kita pelayanan tidak boleh mengabaikan
bahwa sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, terutama anak-anak yang masih kecil, yang masih masa-masa pertumbuhan, itu harus mendapatkan pengaruh terbesar dalam hidup anak-anak kita, ya. Sebab tanpa disadari kadang-kadang orang tua sendiri sedang menjerumuskan anaknya di jalan yang salah karena orang tuanya tidak ambil tanggung jawab yang benar. Akibatnya anaknya memilih jalannya sendiri atau ditarik di jalan yang salah oleh seseorang atau oleh dunia ini. Makanya penting sekali bagi para orang tua jangan hanya sibuk untuk mencukupi kebutuhan anak secara materi, lalu ambil seseorang yang bisa mengurus anak kita, lalu kita merasa sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Selama anak itu tidak mendapatkan pengaruh terbesar dari orang tuanya, pasti sebenarnya tanggung jawab orang tua kurang terhadap anak itu. Lalu bagaimana Pak supaya menjadi orang tua yang bertanggung jawab? Menjadi orang tua yang bertanggung jawab membutuhkan komitmen dari orang tuanya. Ada dua hal penting ya. Kalau kita baca misalnya Amsal pasal 23, di sana ada beberapa tip yang menolong kita untuk bisa mengerti bagaimana tanggung jawab orang tua. Dan ayat-ayat yang lain di Alkitab sebenarnya banyak sekali ya. Ada dua hal penting yang kita bisa pelajari dari Amsal 23 itu. Yang pertama, orang tua itu bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anaknya. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya? Bukan opa atau omanya, bukan asisten rumah tangganya, bukan guru sekolah minggunya, bahkan bukan guru sekolah minggunya yang setiap saat mungkin rajin, mungkin ada pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya Rabu Ceria atau apa yang orang-orang gereja yang terbeban mendidik anaknya, bukan juga guru bimbelnya Pak Di, bukan. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya untuk mengajar anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Harus beri waktu, kalau bicara mengajar berarti kan jelas materi apa yang akan disampaikan. Orang tua harus mengerti anaknya harus diajar hal apa saja. Firman Tuhan banyak sekali lah memberi kita sebenarnya sebuah arahan bagi orang tua. Ajarkan anak kita di jalan Tuhan, ajarkan anak kita mengenal Tuhan, ajarkan anak kita membuat keputusan yang benar, ajarkan anak kita bagaimana bergantung kepada Tuhan, ajarkan kepada anak kita untuk mengasihi Tuhan, ajarkan kepada anak kita supaya dia bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ada beberapa ayat di sini kan, kalau misalnya ayat 15 misalnya, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu di jalan yang benar. Itu di ayat 19. Itu kan bicara kalau anak-anak itu diajar dengan baik, akhirnya kan anak-anak kita jadi bijak. Kalau anak itu bijak, dia tahu jalan yang benar. Kalau dia tahu jalan yang benar, itu menyukakan hati para orang tua. Para orang tua biasanya sedih hati kalau anaknya jalannya salah. Dan itu masa krisis itu terjadi biasanya begitu anak masuk usia remaja. Masih kecil, anak-anak mungkin rajin lah, dia ajak sekolah minggu masih nurut. Tetapi begitu remaja ada banyak hal yang jadi konflik dalam hidupnya. Dia mencari jati diri, dia mencari sebuah pengalaman hidup. Dia mulai mempertanyakan segala sesuatu termasuk yang kita ajarkan. Nah, di situ kalau orang tua punya komitmen mengajar anaknya, maka anak mulai bisa mengerti jalan-jalan yang benar. Dia bisa menjadi bijak. Selain itu orang tua juga mesti belajar tadi mendisiplin. Sebab kadang-kadang dalam proses mengasuh anak itu kan anak tidak ada yang sempurna. Sebagaimana orang tuanya kan bukan manusia yang sempurna. Karena orang tua tidak sempurna, orang tua tidak fair kalau menuntut anaknya menjadi sempurna. Orang tua harus menyadari bahwa anak-anaknya itu punya bakat jadi anak yang bandel. Dari siapa? Dari bapaknya. Dari anak yang sensitif, mudah tersinggung dari siapa? Dari mamanya. Gitu kan. Jadi ada sisi-sisi baik dari orang tuanya, tetapi juga dari sisi-sisi buruk, sisi-sisi negatif
sifat orang tuanya ada di anaknya, itu harus menyadari. Makanya orang tua harus punya komitmen tadi mengajar, tetapi tidak selalu juga anak langsung nurut. Suatu saat dia menyimpang dari jalan yang kita ajarkan. Suatu saat dia sengaja melawan kita. Di situ pentingnya mendisiplin anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mendisiplin anaknya supaya anaknya ini akhirnya tetap di jalan yang benar. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini salah satu ayat yang berbicara tentang mendisiplin. Mendisiplin itu harus kita ingat, itu bukan sekedar melampiaskan kekesalan dan kejengkelan. Walaupun dalam mendisiplin kita memang menegur. Dan ketika menegur mungkin ada penekanan itu bahwa kita marah, kita tidak suka. Tetapi tujuan utama disiplin adalah mengkoreksi kesalahannya dan mengarahkan kembali anak kita supaya anak kita tetap ada di jalan yang benar. Kalau masih ada dalam kejengkelan dan kemarahan, bukan disiplin, biasanya hanya melampiaskan emosi. Itu bisa melukai anak. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, kalau punya anak, saudara lagi jengkel dengan kelakuan, dengan perilaku anak, lagi jengkel, lagi marah, jangan bicara disiplin. Sebab kalau disiplin lebih ke arah melampiaskan kemarahan, itu kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol emosi dan sikap kita, akhirnya bisa melukai anak-anak kita. Tujuan disiplin adalah mengkoreksi anak dan membuat garis batas yang jelas dalam hidup anak, supaya anak itu tidak menyimpang dari jalan yang seharusnya, supaya anak tidak melanggar ketetapan Tuhan yang semestinya, anak tetap di jalan yang benar, itu tujuannya. Makanya kalau ada yang salah, orang tua jangan takut untuk mendisiplin anak. Orang tua jangan takut untuk menetapkan garis batas yang jelas bagi anak, supaya anak tidak melintasi garis yang kita tetapkan. Terutama anak-anak yang masih umur-umur sangat kecil, itu dibutuhkan sekali ya. Kalau sudah remaja kan beda lagi nanti pendekatannya. Ya, itu perlu. Itu tanggung jawab orang tua, mengajar, mendisiplin, dan kalau kita melakukannya, maka sebenarnya kita sedang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Karena jalan hidup anak-anak kita kan akan terus berjalan dengan baik kalau memang diajar dan disiplin. Seperti seorang pelatih ya, itu akan mengajar bagaimana bermain yang terbaik. Misalnya pelatih atlet akan melatih bagaimana permainannya bagus, diberi pengetahuan, diberikan cara bagaimana supaya bisa mempraktekannya dengan bagus, tetapi juga pasti juga menegakkan disiplin supaya atlet yang sedang dilatih itu tetap bisa berjalan dalam proses latihan yang benar supaya dia jadi juara. Orang tua yang tidak mengajar dan mendisiplin anak-anaknya sama saja dia sedang membiarkan anaknya berjalan di jalan yang salah, berarti akan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar untuk masa depannya. Kalau kita ingin masa depan anak-anak kita itu terselamatkan, maka sejak kecil anak-anak kita harus kita ajar, kita disiplin dengan baik, sesuai dengan kebenaran Tuhan, nasihat dan ajaran Tuhan. Itu harus dilakukan. Kalau itu terjadi, ini pasti yang akan kita alami. Ayat 24-25 itu kerinduan semua orang tua menurut saya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saya pikir ini semua orang tua merindukan ini. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan seorang anak akhirnya bisa beria-ria, bersuka cita ketika melihat anaknya dari bayi dia asuh, kemudian setelah remaja, setelah pemuda, setelah dewasa, ternyata menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang benar. Itu akan membuat seorang ibu begitu bangga, begitu bahagia. Demikian juga seorang ayah
itu juga akan bahkan bersorak-sorai kalau anaknya hidupnya bijak dan benar. Tetapi kalau anaknya ketika dewasa akhirnya perilakunya buruk, jalannya menyimpang dari jalan Tuhan, bahkan terlibat dengan pergaulan yang buruk, terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak ada yang lebih menyedihkan hati orang tua daripada melihat anak-anaknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak, ambil waktu yang cukup, berikan waktu yang cukup, yang konsisten, harus berkomitmen, ajar, didik dan disiplin anak-anakmu di jalan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain, supaya kita melihat masa depan anak kita yang baik. Mereka menjadi orang bijak dan benar di mata Tuhan, dan itu mendatangkan sukacita kita. Tetapi bagi yang sudah terlanjur, jangan kecil hati, selalu ada kasih karunia Tuhan. Doa-doa kita sebagai orang tua akan didengar oleh Tuhan. Di mana ada waktu-waktu dan kesempatan tertentu, pakai waktu itu. Ajarkan, nasihatkan, ingatkan anakmu. Tidak ada yang terlambat. Ambil tanggung jawabmu sebagai orang tua. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anak adalah keturunan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih kepercayaan Tuhan bagi pernikahan kami, bagi para orang tua. Sehingga kami, Tuhan berikan tanggung jawab untuk membesarkan mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Bapa di surga, berikan para orang tua yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide ini. Para orang tua yang mungkin mereka punya kesibukan, punya tanggung jawab, punya pekerjaan, punya pelayanan yang membuat mereka waktunya harus dibagi-bagi. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, mereka mulai berkomitmen lebih besar, memberi waktu yang terbaik, memberi waktu yang cukup, memberi waktu yang berkualitas untuk hadir dalam hidup anak-anak mereka yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak yang masih kecil. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran orang tuanya yang membimbing mereka, yang mengajar mereka pada saat anak-anak itu mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Para orang tua diberi ketegasan untuk mendisiplin anak-anaknya. Ketika anak-anaknya harus membuat pilihan-pilihan yang sulit, yang membuat mereka bingung, biarlah orang tua boleh hadir, memberikan arahan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Ketika anak-anak mengalami berbagai permasalahan di sekolahnya atau dalam pergaulannya, atau mungkin ada anak yang sakit dan akhirnya membuat sedih hati orang tua, itulah menjadi waktu yang terbaik bagi orang tua untuk mengajarkan dan menyatakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih, yang memberi pertolongan, yang memberi pimpinan, yang akan memberi jalan keluar untuk semua permasalahan yang dihadapi. Tuhan berkati para orang tua dengan hikmat pengertian yang dari Engkau. Tuhan memberkati para orang tua supaya oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat pekerjaan yang mereka lakukan, mereka bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bagi para orang tua yang saat ini sedang berduka, saat ini sedang bersedih hati karena anaknya meninggalkan Tuhan, karena anaknya terlibat dengan pergaulan yang buruk, karena anaknya berperilaku yang jahat, karena anaknya membuat hati mereka menjadi sedih. Mari Bapa, Engkau yang memberi penghiburan kepada para ayah, kepada para ibu. Berikan mereka pengharapan bahwa di dalam Engkau selalu ada kasih karunia. Biarlah para ayah, para ibu sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, mengakui dosa dan kesalahannya sebagai orang tua di hadapan Tuhan, dan mohon belas kasihan Tuhan supaya Roh Kudus menjamah hati anak-anaknya, sehingga anak-anaknya boleh mengalami kebebasan, kemerdekaan dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan-ikatan yang membuat hidup mereka menjadi
hidup yang sangat buruk di mata Tuhan dan menyedihkan hati orang tuanya. Mari Bapa, Engkau dengar doa dan seruan para orang tua yang merindukan pertobatan anak-anaknya, yang merindukan keselamatan bagi anak-anaknya, yang merindukan anaknya kembali hidup benar, hidup di jalan Tuhan. Dengar permohonan para ibu, para ayah yang mereka sungguh-sungguh merindukan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu menjamah, menjangkau anak-anak mereka Tuhan. Sehingga anak-anaknya kembali di jalan Tuhan. Anaknya bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa dan kembali ada di jalan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Semua pergumulan-pergumulan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan pernikahan-pernikahan yang hampir hancur, bahkan sudah hancur, Tuhan pulihkan. Tuhan juga memberkati semua pekerjaan para orang tua, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga lembaga-lembaga pelayanan, ministry-ministry yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu untuk melayani keluarga-keluarga. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menjadi mitra gereja dan juga boleh menjadi alat Tuhan menjangkau dan melayani pernikahan-pernikahan, rumah tangga, sehingga keluarga-keluarga semakin banyak yang dipulihkan, semakin banyak yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pemerintah yang juga banyak berkaitan dengan keluarga. Tuhan berkati semua upaya lembaga-lembaga pemerintah, Tuhan arahkan, Tuhan berkati, supaya juga membawa kebaikan bagi rumah tangga di seluruh negeri ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memiliki pergumulan apapun, pergumulan rumah tangga, kesehatan, ekonomi, pekerjaan apapun, percaya selalu ada kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi hidupmu. Selalu ada pertolongan dan kuasa Tuhan akan bekerja. Tetap cari Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, saudara juga boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa supaya anugerah dan belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara semuanya. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.